lari di kere mati kan dia tuh dah. Lain loh Pak. Menakan langsung tuh. Ya teman-teman hari ini awak akan banyak banget pembahasan di hari ko jarang-jarang awak pulang dan awak akan ngobrol dengan salah satu politisi kebanggaan kami lah. Dari Sumatera Barat, Andre Rosiade. Dan mungkin kalian bisa tanya-tanya Juwo sambil ngobrol-ngobrol Juwo. Iya, Sebelumnya tepuk tangan untuk awas dulu lanyo. Di siko kawan-kawan. Wih mantap uni kowe Bapak Yu, berdua-dua ya. Oh di hati aduh gironya ya. Lah jale hujan, nyanyi masa ngajunya Bapak Yu yang lain lu, Bapak cewek-cewek baju payung tuh lain rasa dak dah. Ahai. Lakinya buang mukul langsung. Ayo. Malu tuh. Malu tuh. Weh, ini merokok panjang iso langsung. Weh, habis langsung rokok sebatang. Anca lihat sih nanti bawa gua. Bekonya bayiannya kok. Langsung aja tepuk tangan buat Om Andre Rosiade. Ya, Pak Andre, silakan duduk Pak Andre. Silakan duduk Pak Andre. 5 Pak. Di Siko, kalau Siko Pak Beko sudah buat kopi. Siko Pak. Ambo di Siko. Wes akhirnya. Basobo juga akhirnya Pak. Lagai sih Pak. Iyalah. Oh di. Anda beli itu dong. Antu kurang ajar namanya tuh. Tadi lah kayak mana bapak tuh badi. Indah. Maaf. Santai. Jadi ibu kawan. Raso nonton Pacapari. Adeh. Pak Andre le nonton Pacapari Pak. Lai. Udah tepuk tangan teman-teman. Lai aja nonton. Sero ya sama Pak Andre ya. Mau Weh. kawan-kawan rasa aja gitu. Jangan salah kawan-kawan. Pak Andre kok Di mau walaupun Pak, polisi. Boleh bapak do. Tua mana basya da Andre Om. Apa? Abang, apa tetap lah. apa lah, tetap apa lah. Iya, Respect Pak. Kan Nikola. Jadi Rin, Iya. Pak Andre kok nampak mana anak nongkrong tadi kami baru bahas sobo, lah langsung galak-galak langsung. Boleh bertanya lah sejarahnya dari Pak Andre kok. Aslinya orang Pak Andre Rosiade. Ambo lai di Padang. Lah iya di Padang. Persisnya rumah sakit Restu Ibu tuh di Terandam. Di Tarandam Restu Ibu. Awak ampiang layar di situ le Pak. Nyaris ya. Nyaris layar di situ. Akhirnya di dukun baranak lah. Kalau awak di Pitameh ya. Pitameh. Iya, emang Pitameh. dukun juga baru tuh. Dukun juga. Iya. Yang mana beriko lah kalau di layan dukun udah. Iya. Berarti orang Padang ya Pak? Iya, jadi Gek Padu Siambo aslinya si Junjuang. Si Junjuang. Di Gek laki-laki aslinya Agam di Kamang Hilia. Kamang. Dia Ambo lahir dan kadang di Kota Padang. Gadang di Kota Padang. SMA di mana lo Pak? Dekat Siko SMA 2. Oh SMA 2. Oh SMA 3 Pak. Oh, SMA Tapi tinggal kelas 2 kali. Berarti dari KT sampai SMA Pak Andre di Siko. Iya, Oh kuliah? Jakarta. Kuliah di Jakarta. Oh di mana tuh Pak? Itu dekat terminal Grogol tuh. Dekat Jadi terminal. kalau naik bis Grogol situ gitu kuliah. Itu di mana tuh Pak? Awak lalam mulu Jakarta, cuma awak masih celiak map kalau jalan Itu Pak. udah kampus lho Pak tuh pasar salah gitu. Pasar Grogol Pasar nak? Grogol lah Pak. Pasar ada di situ tuh. Pasar- Terminal. 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 Oh ya terminal Grogol. Pasar Iya. tuh ke arah Roxy tuh. Awak baru 3 hari merantau Pak, maaf Pak. Yang sebentar baru iya, dia iya. celiak. Memang generasi yang muda kok generasi Google Maps. Iya Betul, Pak. iya. Iya Pak. Kalau Pak dulu nanya Pak, di mana Grogol di sini Dek? Nah, itu. Nah mungkin kan merantau tiba-tiba, lo tahu Grogol di mana Nah, anjir? itu dah. Gitu. Tantang mana rumah kamu ya? Arah mana rumah kamu nih? Dek? Biar saya turun ke sana. Jadi hari ini temanya teman-teman Minangkan Minang. Jadi awak akan menceritakan tentang Minang. Banyak seluk-beluk Minang yang Ya. akan kita kuak di sini. Benar. Dari perspektif dari Bapak Andre Rosiade. Iya. Sip. Pak. Awak deklarasi kok Pak. Oh 02 Pak. Alhamdulillah. Oh iya. Nah. Mata. Adalah deklarasi. Masa sirin alun lay. Job terima tapi tidak deklarasi. Pak. Maturin. Kalau awak ukuran P2 Pak. Ukuran sampai 2. Iya. Sampai 2 kok sampai belum 2 juta. Woi, Kamu jalan apa susah pui wah. Nah, ya. Kalau awak lah jalan sih Pak, di mana ada apa di situ ada awak gitu tuh. Wes. Pak, pertanyaan langsung sih ke Pak. Awak pernah celiak di komen apa? Iya. Kecilnya apa kafir Pak?
Tolong apa Agia, Tapi Pak? itu fakta yang wak temukan di komentar, di kolom komentar tuh Pak. Itulah. Apa tanggapan Pak? Itu yang mengejutkan Ambo ya. Iya, iya. Bahwa kadang dalam berpolitik itu dan itu jangan ditiru sama generasi muda. Awak kan politik tuh boleh beda pilihan. Ya. Ya beda calon presiden, beda partai, yang penting awak tetap berunsana. Ya. Nah politik itu santun dan santuy. Nah permasalahannya kenapa Ambo acut dikejan? Apa kafir? Di itu Ya. deklarasi 02 tuh. Itu penyebabnya. Padahal enggak ada hubungannya Pak. Ya, itulah penyebabnya. Kadang memang bahaya Ambo bercerita ya. Karena Ya. kan ada memang pihak yang ngecan diragukan keislamannya kalau enggak dukung orang itu. Iya, Kan iya, itu iya. bermasalah. Nah, kalau menurut Ambo sih Ambo cuekin aja. Ya. Yang penting taruh hibah kerajo kepada masyarakat. Masyarakat Sumatera Barat kok masyarakat yang rasional. Ya, mereka lihat rekam jejak, Ya. meskipun Ambo dikecatnya kapia, kan Ya. masyarakat tahu ribuan masjid, pesantren, rumah tahfiz yang kita bantu selama kau. Masa kapia? Ya. Coba tanya orang kecian kapia tuh. 1 tahun barangkali ya ke Tanah Suci. Tapi Yang itulah. kapia tuh ngecek, awak disuruh orang lo ya Pak. Iya Pak, awak di Pak iya satu cek komen Pak. Jadi syaratnya kafir. Tapi yang menarik ya, yang banyak komen di kolom Instagram Ambo tuh rata-rata fake account. Nah. Jadi postnya nol gitu loh. Ya, Rata-rata ya, itu yang Ambo pelajari itu hampir tiap hari ribuan komentar di kolom Ambo itu rata-rata fake account. Tapi itu cukup mengganggu enggak Pak? Iya. Awal-awal sih mengganggu ya. Kok gini emang gue pikirin. Itu kan dari sosial media Pak. Kalau secara langsung ada apa? Nah, Kayak Pak lagi ke disiko kok tiba-tiba ada yang ngecek kafir kok wak tangani rame-rame lah. Nah, alhamdulillah Enggak. alhamdulillah enggak. Ambo lah keliling Sumatera Barat secara rutin. Alhamdulillah yang nado, Pak bantu Ambo, Pak terima kasih sudah bantu kami. Pak minta foto cik Pak kami dukung Bapak, kami dukung Pak Prabowo. Itu yang Ambo temukan di lapangan. Jadi media sosial itu soal pilpres ya di Sumatera Barat itu berbanding terbalik dengan realita. Maka di media sosial kan rame itu. Kecil orang, aduh 80%. Wah rakyat Sumatera Barat pasti dukung apa tuh. Yo. Ternyata apa tuh datang, 3.000 orang datang di Gor Tengah. Bayang konser Indonesia Maju, konser 02 di seluruh Sumatera Barat. Minimal kayak tadi malam di kota Solo hujan labe kok. Labe 50.000 orang tetap bertahan. Di Sawalunto penduduk Sawalunto tuh 67.000 orang. Yang hadir tuh bisa 30.000 orang. Setengah ya Pak. Iya, setengahnya itu Setengah apa? Saulunto tuh kaluan untuk nonton Iya, tuh. memang Pasti iya. ada rumah makannya Maliang tuh Macie. Itu yang membahas. Setengah itu Itu pengen yang membahas. nonton. Serami itu nama nonton. Setengah pengen nonton, setengah lain enggak tahu. Kalau tahu pasti pengen nonton Bapak. Jadi itu fakta. Jadi media sosial di Sumatera Barat tuh beda dengan realita. Iya. Itu faktanya. Ya. Apa pernah boleh komen yang model itu Pak? Iya. Kayak misalnya Pak Dikcen, Pak Andre kafir lagi kuang gitu kayak. Kayak kadang Bang Pras kan pernah kan komen-komen kadang orang-orang hate speech tuh kadang share lo mau balik. Kadang awak balik tuh Bapak. Nah yang lama selain kafir gue ikut kolomnya. Pak Andre kemana aja dulu selama ini? Kerja gitu. Baik buah tuh setengah kandang ayam punya dan Nah itu yang menariknya. Itu yang menarik bahwa fake account itu selain menghujat, mendiskreditkan. Betul. Mereka membangun opini, narasi seakan-akan apa kamu masih selama padahal ini yang baru jago, baru lalu. Iya. Cari lah. Kau pras kan lalamu nak pulang kampung. Lu terakhir pulang kampung? 2 minggu yang lalu Pak, Baca Pari Pak. Oh, Baca Pari. Nah, cari contoh ya. Ya. Di pasar. Pasar raya tuh. Ya, di pasar raya itu ya, dekat Masjid Takwa. Ya, tahu. Ada ayam mancuan. Iya, bundaran tuh. Ada gedung dibangun gini. Itu gedung pasar itu, fase 7 itu ancur sejak 2009. Ya. Ala ganti gubernur, Tigo. Ya. Wali kota lah berganti. Ya. Terbangun enggak? Andre Rosiade, anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra. Kadernya Prabowo yang bangun 103 miliar. Jadi kami enggak omon-omon. Iya. Betul sih Pak. Kami enggak omon-omon. Betul. Balanjut berarti pertanyaan Pak. Apa tuh? Bahkan enggak setelah Pilpres kok Pak langsung calonkan gubernur Pak. Onde. Awak nih mau jadi wali kota Pak. Mengalah kalian.
Bilo lo kalian dipimpin je orang gondrong lah kan. Awak lurah Lubek lah Pak. Lubek tuh awak. Tuh lah. Lubek cangkeh daruang awak Pak. Kan jadinya camai. Camai boleh aja. Pak, kenapa pilih jadi caleg DPR RI? Kenapa tidak langsung menjadi gubernur? Ada pras teguh Kang Pak mah. Jadi kok Pras. Fokus tuh kini mendudukan Pak Prabowo jadi presiden. Okay. Kenapa awak perlu dudukan Pak Prabowo jadi presiden? Untungnya orang Minang. Untungnya masyarakat Sumatera Barat. Terus jale. Ya. Kenapa Pak Prabowo harus dudukan jadi calon presiden? Ya. Pertama, Pak Prabowo tuh punya sejarah panjang sama Sumatera Barat. Beliau umur 5 tahun Pras. Rin. Ya Pak. Ala masuk di Sumar. 5 tahun Pak. Umur 5 tahun. Gaeknya Pak almarhum Sumitro itu datang ikut PRRI di situ. Ikut gerilya. Iya. Ikut gerilya di lapangan. Nah, Pak Prabowo datang kemari umur 5 tahun. Jo kakak, jo gaek padusinya. Ya. Jadi beliau sudah menganggap Sumatera Barat itu kampungnya kedua. Sehingga beliau sampaikan, Dre, coba kamu hitung apa aja yang mau kamu bangun di Sumatera Barat. Kita bantu. Saya komit. Saya merasakan ini kampung saya kedua. Apalagi saya dengar sekarang, saya lihat data ekonomi. Sumatera Barat itu pertumbuhan ekonomi Andre nomor 8 di Indonesia. Tapi dari belakang. Dari belakang Pak? Dari belakang. UMR di siku berapa kawan? 2,4. Nah, jadi gitu Pras. Jadi sehingga banyak hal yang kita bahas sama Pak Prabowo. Contoh, mulai pembangunan infrastruktur Pras. Jadi jalan-jalan di Sumbar coba. Ambo ku umum P5 ini. Pras baru semua? 32 Pak. 32. Sejak Ambo kete, jalan pada Bukit Tinggi Saleba itu saya. Lawe segitu saya. Iya Pak. Bayang, di daerah lain perkembangan luar biasa. Nah, jadi kita akan bangun infrastruktur untuk apa? Percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi jalan infrastruktur awak bangun, irigasi awak bangun, jalan-jalan awak bereskan, lalu termasuk tol beko, lalu Ambo lagi cek Pak Prabowo, Pak, reaktivasi jalan rel kereta api. Nah, Ambo hitung anggarannya. Tiba-tiba ala awak umumkan Pak Prabowo tuh datang ke Tanah Datar, Pak Prabowo akan bangun jalan kereta api di Sumatera Barat. Ada lu kawan yang manis-manis tuh. Itu lu nyetiru yo. Pak Prabowo akan bangun ini. Pak Prabowo bangun stadion bola. Stadion bola. Kan bangun lo Pak? Keceknya. Tuh dulu stadion lo. Nah itu menarik. Yang nyo sampaikan tuh adalah pernyataan-pernyataan Pak Prabowo yang mau sampaikan kepada publik. Jadi niru aja omon-omonnya gitu loh. Oh itu. Jadi memang copy paste sih bawahnya Bang. Itu memang copy paste namanya itu. Tapi dengan walaupun dengan bantu itu seperti Pak Andre bilang fokus tadi. Pak Prabowo jadi presiden. Beliau akan bawa pitih, kita akan Ambo kan kader beliau kok. Kita akan kawal dan pastikan bagaimana Pak Prabowo bawa triliunan rupiah setiap tahun membangun Sumatera Barat. Itu yang paling penting Pras. Rin, itu yang paling penting. Apa gunanya awak buang-buang waktu, buang-buang suara, pilih yang kekalah. Iya betul. Kan di pentas nasional jaleh gini kok. Kok tanggal berapa Cito? Tanggal 3. Tanggal 3 Februari ku peta politik nasional jaleh. Pak Prabowo insya Allah sama Mas Gibran sudah di atas 50%. Mantap. Insya Allah menang 1 putaran. Amin. Nah kawan itu yang omong-omong itu kan 23%. Nah masa awak kepilih yang kekalah? Iya. Kan buang-buang waktu, buang-buang suara. Iya. Mbak kece Pak Prabowo. Sorry Sorry Jadi Takiko, Pras. Wes. Sampai jalan dong, Solid. Kalau itu enggak solid dah Pak. Sulit. Suaranya di Padang 9 orang lah salah. Kalau itu enggak usah dibahas Durin. Nah, ya sorry, maaf. Tolong enggak usah dibahas. Dah, awak kopi, awak besiko, mangalu udah mantan. Makasih dah. Emang konkret udah, Mak. Dah, sekalian boleh bukaan niko ada pangok wadah. Yo, pangok lo lama-lama kira udah niko Pak. Pangok dan rangi. Pangok yo, masuk rangi kada doa. Boleh Bang, bukan kau step Bang. Agak menyamak gitu. Kau lah bapak lu ha?
Iyo. Anu mandi tadi deh mah. Andi. Tahu gerah wak bentuk janji-janji orang nan lain. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo bisa menjanjikan angko lah jale triliun-triliunan yang masukan ke Sumbar Pak. Kalau ada jebal lesen orang awak lain nggak tiu aduh. Kalau ada apa? Malesen nak kasih tua. Ya. Tapi yang angko lah jale. Tujuannya lah jale kan gitu Tapi Pak ya. pertanyaan mungkin yang lebih mengerucut ya Pak ya. Apa tuh? Masih Bang. Masalah triliunan tadi yang Pak Sabu itu. Batua. Gitu. Iya kan, maksudnya dalam berapa tahunkah Padanggo akan berkembang dengan uang seperti itu? Jadi kau Pras, kau kan Apa sih nangka di contoh gue ya Pras, gitu. kau yang lagi ambo usahakan. Ya. Kan pemerintah Provinsi Sumatera Barat ya, kan pernah memperjuangkan namanya flyover Situnjolawi. Kau contoh kok, kenapa wak butuh presiden ya? Ya. Flyover Situnjolawi. Pak Mahyildi gubernur mengajukan. Nyutulak di pemerintah pusat. Nyutulak. Jadi pemerintah provinsi ngajukan pembangunan flyover Situnjolawi. Nyutulak di pemerintah pusat. Lalu Ambo kan anggota DPR kok. Ya. Mewakili Sumatera Barat. Tentu Ambo cali Ambo orang gadang lahir di Sumatera Barat. Ya. Ambo cali bahwa Situnjolawi itu perlu. Ya. Dan korban hampir tiap hari. Banyak. Iya, Sekali betul. seminggu minimal ada kecelakaan. Adonan parah, adonan lawak. Nah, itu urat nadinya ekonomi Sumatera Barat. Nah, tentu Ambo harus berusaha dong. Ambo kan duta besarnya Sumatera Barat di Jakarta kok. Nah, jadi tentu mau perjuangkan. Ambo cari kenapa sih Menteri PUPR Pak Basuki menolak hal itu. Oh ternyata itu memberikan beban APBN. Nah, kadang 4 triliun. Kalau dibayar langsung, bare. Nah, paling Sumatera Barat kan. Nggak dukung Pak Jokowi tang loh. Ya. Oh ragunya gitu mengaluan Jadi, gitu Pak. Ragunya kata. tentu. Kan dia kira Pak Jono milih petang deh mati sih lah. Nah, tapi Pak Jokowi nggak tak itu. Oh iya. Nah itu awak Pak. Nah, jadi Pak Jokowi nggak tak itu. Jadi makonyo Ambo bujuk lah. Iya. Ambo sebagai anggota DPR, pertama Ambo yakinkan namanya Erick Thohir. Menteri BUMN. Pak Erick Thohir. Ya, jadi Ambo kecek ke Bang Erick, Bang. Gue butuh pembangunan flyover Situnjolawi. Nah, cara pakai APBN enggak bisa. Ya, karena apa? Karena itu beban bagi pemerintah. Kamu maunya apa, Andre? Ambo kecek, awak pakai KPBU, Bang. Kerjasama pemerintah badan usaha. Lalu usulin apa? Hutama Karya kan fulus lagi banyak. Itu loh. Salah satu BUMN awal Hutama Karya PT banyak. Iya. Nah, kenapa enggak Hutama Karya yang bantu Sumatera Barat pakai konsep KPBU? Oke, ngecek lah kita Pak Erick, Bang Erick sama Ambo ngecek semua di Hutama Karya. Ya. Bisa nggak hitung-hitungan bisa masuk nggak? Oh bisa Pak. Kita cash flow-nya cukup dan secara hitung-hitungan bisnis masuk. Oke. Kalau gitu Hutama Karya diperintah sama Pak Erick komunikasi sama Kementerian PUPR mengajukan proses permohonan jadi pemrakarsa. Maju ke Menteri PU, Ambo lobby-lobby loh ke Kementerian PUPR kan komunikasi. Ya alhamdulillah akhirnya Desember yang lalu keluarlah persetujuan dari Kementerian PUPR menunjuk Hutama Karya disetujui sebagai pemrakarsa untuk bangun flyover. Nah, lalu oleh Menteri PUPR Pak Basuki, Om Bas, dibuat surat ke Menteri Keuangan untuk persetujuan pembayaran. Beko availability payment namanya. Jadi dicicil Beko oleh pemerintah pusat Kementerian Keuangan 5 balik sampai 10 tahun. 10. Nah, memang gak lama. Mako mau nyinyian presiden, Pak, coba ke Pak Jokowi. Wah, lama na Bu Sri Mulyani Pak. Kita presiden tidak bisa bahasa Minang ini. Ikut jawabnya. Nah, kecek Pak Jokowi kan. Waktu itu sebelum tanda tangan tuh. Waktu Pak, Pak Menteriku lemona tanda tangan. Oke, tanda tangan ya deh. Prosesi mana mau jalan di beliau kan. Oke, kalau gitu saya telepon Pak Menteri. Nyeteleponnya Pak Menteri. Pak Basuki di Mukomo langsung nih presiden. Pak Bas, bisa segera? Bisa Pak. Setelah presiden telepon, Pak Jokowi telepon Menteri PUPR di Mukoambo, seminggu setelah itu, seminggu paling lama 2 minggu, Menteri PUPR mengeluarkan persetujuan tanda tangan. Nah, persetujuan baru tuh Pak. Ya, Pitihnya nih Pak. Pitihnya ala kirim surat kok. Lamo sasa lo presiden. Pak, cemo. Merasakan nih Sasa. Itu iyo nyuka malah minta le. Beliau presiden awak mah. Enggak tapi yuk, bayo Pak Andre ko presiden Pak aja. Pak kau jalan gini lamun aku. Awak kan ya ada perlu. Sebentar Pak, sebelum lanjut panjang ya. Anggota DPR itu parlemen bicara. Kau nak mengecek lalu sih makanya jadi anggota DPR.
Iya. Nyo main Candy Crush, Pak. Nyo main Candy Crush. Nggak ada Candy Crush. Itu Crush. nyo main slot. Pak, nak tabayang deh, Wak, do. Tinjau Lawi itu kan lah jale bantu melingkuang untuk itu. Ya. Flyover yang model apa Pak? Beko panjangnya 10 km, jadi dari Panorama Barat ya, Panorama 1, Panorama Pumbo. Beko panjang Beko kayak itu. Kayak di mirip-mirip Kelok 9. Kelok 9. Oh, nah, aduh tiang-tiang gadang itu Pak. Kalau Swiss banyak tuh contoh kayak itu. Iya. Wak pernah cek di Google. Gitu lah. Langsung jadi insya Allah 2 tahun selesai. 2 tahun selesai? Ya. Pembangunan tuh Pak? Iya. Maka tunggulah, ambo lagi sasaan, kamu boleh sibuk pemilu kok. Kira-kira. Nah, kalau selesai pemilu sampai Februari, 15 Februari, awak teror Menteri Keuangan ya. Jadi, siap. Tenang. Pak, tapi kalau ada DPR tugasnya neror menteri supaya keluar persetujuan segera mulai pembangunan. Jadi target ambo sih mudah-mudahan ya Juni 2024, Juli 2024 sebelum presiden baru lah. Sebelum Pak Prabowo dilantik jadi presiden, Pak Jokowi bisa groundbreaking dulu. Oh gitu. Tunggu. Kawan-kawan, akan ada flyover langsung kasih tinjau Lawi itu. Yang Wak pikir adalah YouTubers tinjau Lawi di mana kerja usul itu. Nah itu, tadinya mau itu. Ada ide, tenang. YouTuber itu. Lawi. Urang balanggan, dar, boleh dong. Mas. Tenang saja. Sudah ada Andre di sini. Jadi Beko, di situ Beko dibuat rest area di atas tuh. Dibuat Beko titik-titik yang Instagramable. Tapi bantuannya nak Beko lah. Pokoknya desain itu, pokoknya bisa lah YouTuber tuh ikut. Jadi tetap nggak ada yang disingkirkan. Ya jadi dia jalan tol, tapi tanggul seolah gitu. Iya. Dan Cik Le, itu penting tuh. Naik flyover situ nyulek perai. Nggak bayar loh. Kok bisa Pak perai Pak? Iya perainya. Itu kan pakai PT pemerintah. Utama Karya BUMN yang nalangi dulu. Nyo investasi 3-4 triliun. Lalu Beko dibayar, dicicil oleh pemerintah. Dan Iko jalan layang non tol. Tidak berbayar. Oh oke. Sama bantu di Kelok 9 Pak. Perai. Jadi mantap, semoga itu terwujud ya Pak. Kami pasti mendengar dengan senang hati dan dengan penuh semangat. Sumbar akhirnya makin maju dan pembangunan makin oke. Pertanyaan selanjutnya. Arhan pertanyaan sebentar. Dari tadi kan potong-potong taruh saya. Pertanyaan ulang lah. Pak kan dari tadi ngece, ambu kasa presiden, ambu kasa iko. Sebagai itu Pak di DPR Pak. Enggak kan, awak butuh, enggak menego daripada mintanya Pak Padang tol lah Pak. Padang tol lah. Jadi Kiko, biar di menjalin skete. Iya. Menjadi politisi Korin. Iya dah. Enggak hanya otak sih pakai otot iya lo itu. Jadi preman-preman stek kau lihat. Otot dong. Kok Urek dia nak pernah lurin. Nggak tahu kan udah presiden kan angkat jalan tol dan di kumpulnya. Tol lupa nih kok menarik ya. Ambo punya pengalaman menarik ya Pak Jokowi. Pak Jokowi ku Ambo ku kan pengkritik. Iya. Beliau selama 5 tahun Ambo oposisi beliau 2000 sampai balik 2009 balik. Iya. Tapi ya itu penting ya. Presiden Jokowi itu tidak anti kritik. Ambo mengkritik secara kareh sama beliau. Tapi tidak pernah personal. Tidak pernah menyerang beliau personal, menyerang anak dan keluarganya. Yang Ambo kritik adalah kebijakan program pemerintah. Sehingga meskipun Ambo posisi, Ambo ingat mana tuh? Setiap debat kan 2019 itu habis debat kan lewat. Nyetegur. Dre, apa kabar kamu? Pak, selfie kita Pak. Ayo sini. Jadi presiden tuh tidak punya hard feeling sama Ambo. Bahkan Ambo ingat tanggal 20 Oktober Ambo dilantik jadi anggota DPR ya. 20 Oktober 2009. Lalu lupa Ambo 21 atau beberapa hari kemudian Ambo beralih Samara politisi PSI. Iya tahu Pak. Yang kini jadi staf khusus Pak Erik di Hotel Fairmont. Nah, waktu itu Ambo tiba sama orang rumah. Ambo ingat mana tuh? Pas Pampres bisian, Bang Andre tolong posisi sini. Bapak udah ngeliat Bang Andre, nanti Bapak mau keluar dari sini. Nunggulah Ambo. Cik presidennya Tibo nak. Tibo ya kan. Gimana Andre? Enak aja dia anggota DPR. Sabagarah itu ya Pak sama Bapak. Kesianan. Gak enak Pak. Kok gak enak? Udah gak bisa ngeritik Bapak. Gitu loh. Iya. Tambah kesian di situ udah kayak Ambo ada Bang Abdul Karding ya. Calon anggota DPR PKB, ada Bahlil.
Cian kalau 2 orang kok nak dilantik jadi menteri ngambok ya Pak. Cuma. Ya semoga ya Pak Prabowo dan Jadi intinya Gibran. gitu, Presiden no hard feeling. Ya. Jadi tidak ada yang beliau dikritik. Jadi itu hubungan personal. Bahkan mungkin ya, Ambo pernah minta tolong ke Presiden. Bersurat resmi ke Presiden ngundang beliau jadi saksi nikah anak Ambo. Oke. Ya, anak Ambo, hanya teleponnya di ajudan aja ya. Bang, jauh, nggak ada yang lebih jauh dari sekolah Bang. Balik di mana Batang tuh, Di Pak? Tokyo. Di Tokyo, Jepang, Pak. Iya. Lalu abis itu, Jauh, semua Ambo jadi presiden kan. Terus, Pak, beliau lewat kan, Pak bisa saya bicara ain dari sini nih. Ngecek mau jadi presiden. Pak, Bapak udah tahu nggak? Anak saya mau nikah. Udah tahu saya. Kan udah dikasih tahu juga. Kejauhan kamu. Kalau di Sabang atau di Papua pun kamu nikah. Iya. Saya insya Allah datang. Tapi di Tokyo mohon maaf saya nggak bisa datang. Itu ngeceknya presiden. Tak kayak itu saya Pak. Masa ada oleh-oleh. Oh tenang. Saya bikinin video. Diagialah hadiah pernikahan anak Ambo video ucapan selamat dari presiden. Alhamdulillah. Di Tokyo tapi itu ya Pak ya. Kenapa pilihannya Tokyo Pak? Kok ndak lebih jauh lain di Irak? Awak kalau bisa beralih di kampung awak. Kok di Tokyo Pak? Pertama gitu. Arhan tuh kan waktu dulu kan di Tokyo Verde. Oh iya, main bola di situ. Ya, sehingga memang izinnya susah. Iya. Apalagi kompetisi lagi jalan. Iya. Arhan itu mau nikah 20 Agustus. Ya. Besok nikah, tanggal 9 malihnya baru selesai latihan, barunya bisa gabung sama kami. Sehari sebelum nikah itu, tanggal 9 Agustus masih latihan. Lalu nikah 20 dia lagi libur sama klubnya tanggal 21. 22 sudah masuk. Masuk ya Pak? Mepet mana anak bisa. Jadi sehari saja Pak. iya, agak mustahil. Kecek Tokyo Verde, sorry ya. Jadi agak mustahil baraliknya di Jakarta waktu itu. Berarti baralek gadang di Tokyo kenapa? Aduh, rondong Tatsuko. Randang Geteng belah tuh. Baraliknya yang penting alhamdulillah banyak kawan-kawan datang di Jakarta. Alhamdulillah. Tapi pertanyaan selanjutnya Pak. Bilo Arhan main di Semen Padang Pak. Iya kan, main tuwo mengecek kan kamu main aja lah di Agus Salim. Ambo inget ya, waktu Ambo Arhan minta nikah sama anak Ambo. Azizah. Sama Ziza. Salah satu yang mau sampaikan sama Arhan. Boleh nikah sama Ziza, tapi 10 tahun ke depan tidak boleh pulang ke Indonesia. Tidak boleh main di Indonesia. Karena apa? Karena Ambo diskusi waktu itu sama Pak Erik sama Coach Indra Safri. Beliau sampaikan, Dre, kalau Arhan jadi nikah, tolong itu jangan sampai gitu main di Indonesia. Dia aset bangsa. Tolong disupport terus main di luar negeri. Karena supaya tetap berkembang dan bisa terus bikin Indonesia timnasnya maju. Itu pesan Pak Erik sama Coach Indra Safri sama Ambo sampaikan Arhan. Jadi kamu kalau mau nikah bolehan. Tapi syaratnya 10 tahun ke depan tidak boleh pulang main di Indonesia. Jadi mohon maaf Mbak. Ya. Sampai 10 tahunnya insya Allah tidak main di Semen Padang FC. Ya tapi bagus juga ya buat Arhan maksudnya bisa mengembangkan sayap misalnya sampai ke luar negeri. Iya, tapi dalam hati apa pengen enggak Arhan tuh ke Semen Padang gitu. Dalam hati. Ndaknya lah kalau statement tadi kan lah karena mungkin do kan. Mungkinnya tuh masih ada rasa kayak itu kan karena keharusan si Arhan tuh enggak bisa di Indonesia. Tanpa Arhan Semen Padang FC insya Allah bulan Maret mau promosi Liga 1. Kok masa aja. Mantap Lanjut, ada apa kok. Tiba-tiba ada telepon gua. Assalamualaikum Pak Win. Berapit itu. Selamat Pak Win, masuk sampai besar. Awak tuh suka banget. Setiap Semen Padang main, Assalamualaikum Pak Win. Wah. Awak sadar mana? Awak akhir-akhir kau mencari postingan Pak Andre malah deh itu. Karena emang to the point senyo. Sakarung-karung pitinya boh. Awak pengen lo someday bentuk itu. Awak mencari pemainnya tuh nak pemain kan biasanya maruang bodeko cina. Pas pada Pak Andre nak. Piti kau aja. Juta aja dari patah lawan sudah aja lah. Dia main kalau Jadi Iko yang harus dipahami. Jadi Semen Padang Ambo sebagai penasihat bukan hanya memberikan bonus. Nah, itu yang boleh diluruskan nih. Ya,